Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel saya tentunya, Dr. Gusrin. Menyambung pembahasan saya kemarin tentang kadar gula darah, maka hal berikutnya yang harus kita waspadai adalah kadar kolesterol dalam darah kita. Pada dasarnya kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan nih oleh tubuh ya. Dia adalah salah satu lemak yang diproduksi oleh hati dan kita membutuhkan nih si kolesterol ini untuk membentuk atau memproduksi sel-sel yang sehat, memproduksi hormon dan menghasilkan vitamin D. Nah, kolesterol juga banyak kita dapatkan dari makanan ya, terutama yang seafood ya, makanan laut, kemudian kuning telur, lemak ya, ada dari daging-dagingan. Kolesterol dalam tubuh kita ini terikat pada protein dalam sebuah kompleks yang disebut lipoprotein. Lipo artinya lemak yang mengikat pada protein. Ada dua jenis ya yang kita harus ketahui di sini, yaitu high density lipoprotein atau HDL, ini disebut dengan kolesterol baik ya biasanya, dan satu lagi adalah LDL atau low density lipoprotein yang disebut juga kolesterol jahat. Nah, kenapa bisa disebut baik, bisa disebut jahat? Ya, disebut baik karena dia fungsinya mengikat nih si lemak yang kurang berlebihan ini ya, untuk akhirnya dieliminasi atau dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, kalau si LDL ini disebut jahat karena dia ngajak si lemak ini berkeliling ke seluruh tubuh kita. Nah, sehingga karena dia masanya berat ya, itu bisa nyangkut di mana-mana dan bisa menyebabkan plak atau aterosklerosis pada plak pada pembuluh darah ya, sehingga disebut aterosklerosis. Ini bisa dipercepat lagi nih pembentukan plaknya kalau gula kita tinggi ya. Jadi kalau udah gula tinggi, kolesterol tinggi ya lebih waspada lagi sih. Selain kolesterol ya ada HDL juga ada yang namanya trigliserida. Nah, trigliserida ini lebih difungsikan untuk kalori ya, untuk menghasilkan kalori. Sekarang kita bahas dulu nih berapa kadar normal dari kolesterol ya, baik kolesterol total, LDL, HDL maupun trigliserida. Kita sebut bahwa kadar kolesterol total normal atau baik itu bila kadarnya kurang dari 200 dan disebut buruk apabila di atas 240 ya. Karena di rentang itu nih kadang di 230, 235 itu bisa jadi karena pola makan ya. Habis makan kerang 1 kilo misalnya, bagaimana nggak tinggi gitu ya. Tapi apabila dalam keadaan baik-baik normal ya, tidak ada asupan kolesterol sama sekali, kadarnya di atas 240 ya, berarti perlu dilakukan monitoring lebih lanjut ya. Kemudian kolesterol LDL atau si kolesterol jahat tadi itu disebut normal apabila kadarnya kurang dari 100 dan disebut buruk apabila kadarnya lebih dari 140. Bagaimana dengan kolesterol HDL? Nah, kolesterol HDL ini disebut baik ya apabila kadarnya lebih dari 45 dan disebut buruk apabila tidak ada ditemukan sama sekali kolesterol HDL. Maka artinya apa? Tidak ada kolesterol yang dibuang oleh tubuh. Jadi semua diajak muter-muter nih sama si LDL. Kemudian bagaimana dengan trigliserida? Nah, trigliserida atau si lemak yang dipecah jadi kalori tadi, ini juga nggak boleh banyak-banyak dong dalam tubuh kita. Jadi normalnya di angka kurang dari 150 mg per desiliter dan disebut buruk apabila kadarnya lebih dari 200 mg per desiliter. Seseorang yang mengalami kenaikan kadar kolesterol total dan terlebih lagi apabila dicek ulang adalah kolesterol LDL-nya yang meningkat dan juga mungkin trigliseridanya meningkat, maka disebut hyperkolesterolemia. Hiper berlebihan kolesterol ya, kolesterol, emia dalam darah. Jadi berlebihannya kadar kolesterol tubuh di dalam darah. Ini akan memiliki banyak konsekuensi kesehatan ya, dan penyebabnya apa saja ya? Penyebabnya sering adalah karena pola makan ya, pola dietnya, pola pengaturan makan dan aktivitasnya yang hampir sama dengan peningkatan gula darah ya, karena pola hidupnya itu lebih ke sedentary life, kurang banyak gerak, makannya juga banyak yang kalori tinggi, sehingga banyak sekali timbunan
kolesterol dalam tubuh. Hal lain yang bisa menyebabkan kolesterol dalam darah tinggi ya karena memang ada pola metabolisme yang diturunkan ya dari keluarga. Memang pada rantai penyakit keluarganya itu dijumpai hiperkolesterolemia, ataupun tidak ada ketahuan ada hiperkolesterolemia tapi ada ketahuan misalnya meninggal ya, kalau ada keluarga yang meninggal karena serangan jantung misalnya. Selanjutnya adalah memiliki kadar massa tubuh atau body mass index itu lebih dari 30 ya, seperti yang sudah saya cerita di konten sebelumnya. Itu kita harus waspada ya, karena kalau udah obesitas ini pasti konsekuensinya ada pada timbunan lemak atau si kolesterol dalam tubuh kita. Tapi nggak mesti juga loh orang dengan kolesterol itu harus gemuk dulu gitu. Banyak juga yang kurus, yang tidak ada, seolah-olah nggak ada lemaknya, tapi dia hiperkolesterolemia gitu ya. Ini bukan karena trigliseridanya yang tinggi, bukan karena simpanan lemak yang tinggi, tetapi ya tadi ada namanya LDL ya, LDL yang berlebih sehingga banyak kolesterol yang diajak jalan-jalan muter-muter di darah kita. Nggak harus yang disimpan ya, kita disebut kolesterol tinggi nggak harus yang disimpan, tapi justru yang beredar dalam darah. Kadang pula dengan obesitas ini juga kalau dicek kolesterolnya bisa jadi normal gitu, nggak ada masalah. Penyakit lain yang bisa ngajak si kolesterol tinggi ya tadi ya, gula darah tinggi seperti pada diabetes mellitus, kemudian pada penderita tiroid, khususnya hipotiroidisme, dan juga adanya penyakit ginjal. Kebiasaan merokok dan juga berlebihannya konsumsi alkohol itu juga bisa menyebabkan hiperkolesterolemia, karena kan metabolismenya di hati nih ya, jadi bisa mengakibatkan kacaunya metabolisme, nggak ada yang dibuang tapi semua diedarkan ke seluruh tubuh. Terkadang hiperkolesterolemia ini nggak ada gejalanya ya, cuman waktu MCU pada pemeriksaan random itu ketahuan loh kok kolesterolnya tinggi gitu. Nah, tetapi kalau sudah sangat tinggi yang di atas 260 bisa jadi 300 itu rata-rata akan muncul gejala-gejala, terutama rasa pegel ya di tengkuk ya, di pada tempat-tempat lain yang rasanya lebih pegel, itu nggak tahu penyebabnya ya. Kemudian adanya timbunan-timbunan lemak seperti pada kelopak mata, pada kornea, ada juga yang gumpalan-gumpalan pada kulit ya tertentu. Itu juga bisa mengindikasikan adanya hiperkolesterolemia. Bagaimana nih sekarang cara mengobati hiperkolesterolemia? Nah, cara mengobati atau menanganinya yang pertama dan utama tentunya adalah menghindari, menjauhi, mengenyahkan penyebab si kolesterol tinggi. Apa saja penyebabnya? Tentu saja dari pola makan ya, makannya diperhatikan, jangan sampai yang berlemak-lemak masuk, terutama lemak jenuh, karena kita masih butuh nih lemak yang tak jenuh seperti pada minyak zaitun, seperti itu minyak ikan, kita masih butuh untuk menjatuhkan si LDL ini ya. Nah, selain itu kita juga harus menghindari namanya alkohol, menghindari namanya rokok ya, menghindari pola sedentary life ya. Kita harus banyak melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Apabila kita sudah menghindari penyebab tadi, melakukan pola gaya hidup yang lebih terkontrol ya selama 1 bulan minimal, itu kok masih aja kolesterolnya tinggi, maka kita harus mempertimbangkan pemberian obat. Jangan sampai kita meresepkan obat sendiri ya, perlu kiranya konsultasi dengan dokter, karena setiap obat anti hiperkolesterol ini itu memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda ya. Saya harap para pemirsa sekalian berkonsultasi dulu dengan dokter yang dipercaya untuk memberikan terapi, baik itu pemberian dari golongan statin seperti atorvastatin, simvastatin, yang fungsinya itu sebenarnya statin kan statis ya, menghambat produksi si kolesterol dalam hati. Ada golongan lain yaitu obat pengikat asam empedu seperti kolesteramin. Fungsinya adalah menghasilkan empedu yang lebih dari adanya kolesterol yang berlebih. Ada juga namanya obat penghambat penyerapan kolesterol di usus ya. Contohnya adalah ezetimibe. Ada juga obat yang difungsinya adalah menyerap kolesterol LDL sehingga kolesterol total dalam tubuh
berkurang. Pada pasien dengan kadar trigliserida yang tinggi, biasanya dokter akan meresepkan fenofibrat misalnya. Fenofibrat ini untuk mengurangi very low density lipoprotein, yaitu lipoprotein yang banyak banget ngandung trigliserida, sehingga diharapkan kadar trigliserida ini bisa turun. Selanjutnya ada pemberian niacin untuk membatasi hati dalam memproduksi VLDL dan juga LDL. Kemudian bisa juga kita gunakan suplementasi asam lemak omega 3 dengan tujuan mengenyahkan si kolesterol jahat dan memberikan kolesterol yang baik. Kalau misalkan tidak ditangani, apa sih yang bisa disebabkan oleh hiperkolesterolemia pada tubuh kita? Tentu saja karena dia sifatnya itu suka menggumpal-gumpal ya, suka menjadikan suka nempel di mana-mana karena terbawa aliran darah, maka hal yang kita takutkan ya sama seperti ketakutan kita terhadap tingginya kadar gula darah, karena mereka joinan gitu ya sukanya ya. Kita bisa mengalami stroke, kita juga bisa mengalami penyakit jantung koroner atau serangan jantung, penyakit arteri perifer, hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, dan bisa menyebabkan batu empedu ya, karena kan kita tahu bahwa kolesterol yang berlebih ini akan bisa dibentuk jadi empedu dan akhirnya dia menggumpal jadi batu kolesterol di empedu. So, jangan lupa untuk terus menerapkan pola atau gaya hidup sehat sehari-hari. Jangan lupa mengonsumsi makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup dengan kaidah FIT atau FITT. Kalau lupa, cek lagi di konten saya tentang olahraga.